Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari musibah dan seluruh mara bahaya, dan selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menguak hubungan erat antara Habib Ba'alawi dengan NU, yang mana di situ diistilahkan bagaikan azan dan beduk. Artinya sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, istilah ini disampaikan pada acara Haul Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bifaqih Al-Alawi di Malang beberapa hari yang lalu. Dan di situ dibahas bagaimana hubungan baik antara kiai-kiai Nusantara atau ulama Nusantara dengan para habaib, sehingga mereka sejalan dan saling beriringan, saling mengisi antara satu dengan yang lain. Nah, kira-kira seperti apa fakta yang terjadi hubungan antara Ba'alawi dengan ulama NU? Jadi perlu diketahui teman-teman, hubungan para habaib Ba'alawi bukan hanya erat dengan NU, namun juga dengan Muhammadiyah. Ada beberapa fakta yang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita sepelekan, yaitu pertama, bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat berada di Makkah, beliau juga berguru kepada salah satu Habib, yaitu Habib Husain, yang saat itu menjabat sebagai mufti di Makkah. Kemudian fakta yang kedua, biografi atau sejarah perjalanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, pertama kali ditulis menggunakan bahasa Arab, dan penulisnya adalah Sayyid Asad Syahab. Sehingga dengan begitu, nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bisa dikenal oleh ulama dunia, khususnya dan seluruh masyarakat awam pada umumnya. Nah, kemudian fakta yang ketiga, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yang mana beliau ini salah satu pahlawan Indonesia, memiliki peran penting dalam membesarkan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dan jika kita membaca kitab karya Kiai As'ad yang berisi tentang ilmu akidah, ada beberapa halaman terakhir dari kitab beliau itu yang berkaitan dengan ilmu akidah, mencantumkan rotib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan rotib tersebut juga biasa dibaca oleh para santri, khususnya santri beliau, yaitu santri dari Kiai Haji Syamsul Arifin. Nah, selain memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh NU, ada fakta lain, yaitu berkaitan dengan Muhammadiyah. Bagaimana hubungan Habib Ba'alawi dengan tokoh Muhammadiyah? Perlu diketahui bahwa pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenyam pendidikan di Makkah, beliau secara otomatis bersinggungan banyak dengan ulama-ulama Hadramaut, karena pada saat itu banyak ulama-ulama pendatang juga ikut mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga para Habib Ba'alawi ini juga memiliki peran dalam penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama di Makkah Al-Mukarramah. Dan salah satu muridnya adalah Kiai Ahmad Dahlan dan juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu fakta yang tidak bisa kita nafikan dan harus kita akui, teman-teman. Tapi perlu diketahui bahwa di zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perilaku para habaib Ba'alawi tidak mencolok,
tidak ngane-ngane seperti sekarang. Mereka memiliki kehidupan eksklusif dan mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup, tidak lebih dari itu. Dan para habaib ini justru sibuk dengan berdakwah dengan caranya masing-masing bagi yang memiliki kapasitas sebagai seorang ulama. Dan bagi yang tidak memiliki kapasitas sebagai ulama, biasanya mereka mengasah keahliannya, yaitu berdagang. Karena masyarakat Yaman ini memiliki keahlian yaitu berdagang. Nah, para habaib yang memiliki status ulama, walaupun mereka juga menikmati posisi prestis, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, mereka juga tetap memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Sehingga gerakan mereka ini tidak memancing para ilmuwan untuk lebih tahu secara mendalam berkaitan dengan asal-usul mereka, kemudian silsilah nasab mereka. Dan tak satupun orang yang membahas atau menanyakan tentang nasab Habib Ba'alawi. Apakah betul mereka itu dzurriyyah Rasulullah ataukah palsu? Namun setelah kesini, para bocil Habib Ba'alawi atau muda-muda Habib Ba'alawi tidak lepas dari romantisme sejarah, yaitu mengagung-agungkan orang besar terdahulu yang mereka anggap dzurriyyah Rasulullah dan ternyata bukan. Dan ini dimanfaatkan oleh habib-habib muda dari kalangan Ba'alawi untuk menciptakan kegaduhan sekaligus untuk menarik keberuntungan bagi mereka sendiri. Dan disinilah muncul keanehan-keanehan itu. Misalnya, mereka membanggakan nasab secara berlebihan. Di setiap ceramah, mereka bercerita bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah. Di dalam diri mereka terdapat darah Rasulullah. Mereka adalah bagian itrah atau dzurriyyah Rasulullah yang harus dihormati, dan yang tidak menghormati dia akan kualat dan tidak bisa masuk surga. Selain itu, mereka juga melakukan rasisme, membeda-bedakan ras seseorang. Saya ini keturunan Rasulullah, kalian itu siapa? Kalian hanya muhibbin, hanya simpatisan kami. Selain itu juga, mereka juga merendahkan kiai-kiai atau ulama Nusantara. Nah, hal inilah yang menjadi pemicu munculnya rasa curiga terhadap nasab Habib Ba'alawi. Banyak di antara kita bertanya-tanya, baik itu diucapkan atau hanya melalui batin. Benarkah mereka itu keturunan Rasulullah? Jika kita lihat dari perilakunya, mereka ini kok aneh. Mereka ini sama sekali tidak tercermin bahwa mereka bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dilakukanlah penelitian terhadap nasab Ba'alawi yang kemudian membuahkan hasil sekaligus memutuskan bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketiadaan data yang cukup untuk menolong mereka memutuskan bahwa mereka adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, perilaku aneh para Habib Ba'alawi dan doktrin khurafat atau doktrin sesat yang sering mereka lontarkan, yang sering mereka sampaikan terhadap muhibbin, membuat mereka tumbang. Dan inilah penyebab bahwa aib Ba'alawi terungkap, yang mana lebih dari 1 abad tidak pernah dibahas, tidak pernah difikirkan, dan tidak pernah diteliti. Namun pada akhirnya, ketika pada saat waktunya, maka semua pasti terjadi, termasuk menguak status nasab Ba'alawi ini. Saudaraku sekalian, sebenarnya berkaitan dengan nasab Ba'alawi dengan organisasi Nahdlatul Ulama tidak layak atau tidak pantas jika dibenturkan antara penelitian ilmiah
dengan isu kebencian terhadap para habib. Apalagi dibenturkan antara NU dan habaib. Karena pasti tidak nyambung. Banyak yang menduga bahwa meneliti nasab Ba'alawi atau Habib Ba'alawi ini didasari atas kebencian atau sakit hati. Padahal tidak, teman-teman. Kita semua meneliti nasab Ba'alawi tidak didasari atas kebencian, namun rasa penasaran dan rasa ingin tahu, murni karena penelitian ilmiah. Walaupun pertama kali yang memunculkan tesis adalah Kiai Imaduddin, namun kemudian dilanjutkan oleh muda-muda Nahdlatul Ulama, para santri, untuk ikut meneliti kitab-kitab nasab. Jadi kita semua tidak berkiblat kepada Kiai Imaduddin. Namun Kiai Imaduddin merupakan pemati api atau pembangkit pertama kali yang membahas nasab Ba'alawi di Indonesia. Kemudian membuat kita juga ikut meneliti nasab Ba'alawi itu. Dan ini tidak didasari atas kebencian terhadap Habib Ba'alawi. Saudaraku sekalian, kita semua tidak menafikan peran Habib Ba'alawi dalam berdakwah. Sampai hari ini pun, para Habib Ba'alawi tetap bisa menggunakan gelar Habib. Karena Habib ini memang bikinan Ba'alawi jika disandarkan kepada marga Alwi bin Ubaidillah, ini sah-sah saja. Namun tidak disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena memang tidak ada hubungannya antara Ubaidillah dengan Ahmad bin Isa yang dianggap atau yang dicangkokkan kepada Ubaidillah. Misalnya kita ambil contoh Habib Syekh, tetap beliau bisa bersolawat bersama dengan masyarakat dan tetap menggunakan gelar Habib. Kemudian Habib Taufik, Habib Rizik juga tetap bisa berceramah seperti biasanya. Namun Habib ini bukan dikonotasikan sebuah istilah untuk keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini yang perlu diketahui, teman-teman. Sehingga jika ada seseorang, siapapun itu, ataukah tokoh agama, mengatakan bahwa para peneliti nasab Ba'alawi ini adalah sang provokator, kaum yang merubah kemapanan, yang dulu nasab Ba'alawi tidak pernah dibahas. Kenapa? Di akhir-akhir ini justru mereka bahas. Mereka ini adalah menolak kemapanan dan pencipta kegaduhan. Padahal sama sekali tidak benar, teman-teman. Kita meneliti nasab Ba'alawi ini justru menguak sebuah kebenaran, menguji kebenaran, apakah benar mereka itu yang selalu mengklaim sebagai zuriyah Rasulullah itu benar. Dan ternyata apa yang terjadi? Semua hanya pemaksaan dalil. Dalil yang tidak kuat namun dipaksakan. Dan jika kita melacak pada ilmu tarikh atau ilmu sejarah, maka model sejarah sanad atau silsilah nasab Ba'alawi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kajian nasab Ba'alawi ini jangan dikaitkan dengan sebuah kebencian. Sehingga walhasil penelitian nasab Habib Ba'alawi tidak ada kaitannya dengan kekuatan hubungan para habaib dan NU. Silahkan para habib tetap berkiprah seperti biasanya, tanpa merubah satu apapun dari kebiasaan yang biasa dilakukan. Bagi pengamal Rotibul Haddad, silahkan diamalkan, karena kita pun juga bisa menyusun sholawat sendiri, doa sendiri, dan itu diperbolehkan di dalam agama Islam, sehingga disebut dengan doa ghairu maksur, atau doa yang tidak dilandasi dari Al-Quran dan hadis. Selama itu positif, selama itu mengajarkan kebaikan, maka juga kita terima, juga kita sambut dengan kedua tangan kita. Tapi sekali lagi, jangan dikatakan jika ada seseorang, jika ada komunitas kaum muda Nahdlatul Ulama
yang menguji kekuatan nasabah Alawi kemudian disebut sebagai pengecoh atau para pengadu domba atau penyebar kebencian, ini sebuah fitnah besar, tidak dibenarkan teman-teman. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang saat ini sering diskusi tentang nasabah Alawi, silakan dilanjutkan karena ini wilayah ilmu, ranah ilmu pengetahuan, tidak berkaitan dengan ikatan batin seseorang. Lalu bagaimana jika ada seseorang atau teman-teman kita yang hidupnya di lingkungan Bang Alawi? Misalnya daerah Pasuruan, ini banyak Bang Alawi di daerah Pasuruan, sehingga banyak ustadz-ustadz yang membungkam atau berdiam diri untuk tidak ikut campur membicarakan nasabah Alawi. Ini silakan, karena itu hak Anda sendiri. Namun jangan ganggu kita yang sedang meneliti nasabah Alawi. Karena bagaimanapun juga meneliti nasabah Alawi juga bagian dari ijtihad atau mencari sebuah kebenaran. Supaya apa? Bang Alawi tidak menyalahgunakan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan gunakan nama besar sendiri. Jangan menyandarkan diri kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara seperti itu, silakan teman-teman yang mau berkomentar, tentunya tetap menggunakan bahasa yang sopan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.